Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang pada kesempatan kali ini di sesi yang ke-8 kita akan membahas pilar peradaban Islam bagian kedua, dan secara khusus kita akan membicarakan ma'ad. Pada pertemuan selanjutnya kita sudah membahas pilar peradaban Islam yang pertama, yaitu hal-hal yang terkait dengan masalah akal, rasionalitas dan juga literasi. Dan pilar peradaban berikutnya yang diajarkan oleh Islam adalah masalah ma'ad. Ma'ad bermakna kehidupan setelah kematian di dunia ini gitu. Dan Islam mempercayai bahwa dunia ini hanyalah tempat dan waktu persinggahan sementara. Kehidupan manusia tidak berakhir setelah kematiannya di dunia. Hakikat manusia adalah jiwanya atau ruhnya. Sedangkan raga yang ada ini, yang terlihat, yang bisa dicerap oleh panca indera adalah cangkang. Tempat ruh itu bersemayam selama manusia hidup di dunia. Dan ketika manusia mengalami apa yang disebut dengan kematian, pada dasarnya itu bukanlah kepunahan manusia dalam ajaran Islam, melainkan berpindahnya ruh yang tadinya bersemayam di dalam jiwa, di dalam raga manusia, untuk kemudian berpindah ke alam yang lain. Nah, kepercayaan atas adanya alam lain setelah kehidupan di dunia ini, bahwa setelah manusia mati itu dia masih harus melanjutkan perjalanan hidupnya, itulah yang disebut sebagai ma'ad. Kurang lebih seperti begitu ya. Nah, pembahasan tentang ma'ad di dalam Islam itu sangat penting karena terkait erat dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak meyakini adanya kehidupan lain setelah kematiannya pasti hanya akan memusatkan perhatiannya hanya kepada kehidupan di dunia ini. Jadi ini kepercayaan terhadap ma'ad ini membedakan secara signifikan, secara menciptakan perbedaan yang sangat besar di antara orang-orang yang percaya kepada ma'ad dengan orang-orang yang tidak percaya kepada ma'ad. Jadi orang yang tidak meyakini ada kehidupan setelah kematian ini, maka dia hanya memusatkan perhatiannya hanya kepada kehidupan di dunia. Ia akan menganggap bahwa ukuran keberhasilan dan kebahagiaan hanya sebatas pada apa yang bisa dicapai di dunia. Nah, tentu kita bisa dengan mudahnya gitu mengambil kesimpulan bahwa keyakinan seperti ini, ya, keyakinan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian ini, tentu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari manusia. Sementara itu para teolog muslim bahkan melihat kepercayaan terhadap ma'ad itu lebih penting daripada kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Jadi ini penting sekali bagi dalam keyakinan, dan ini menjadi sebuah kesepakatan di antara para ulama, di antara para mutakallimin, para teolog yang mengatakan bahwa kepercayaan terhadap ma'ad itu lebih penting daripada kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Dikatakan bahwa iman kepada Allah itu tak akan memberikan pengaruh yang signifikan tanpa dibarengi dengan keimanan terhadap ma'ad. Dan salah satu bukti yang diajukan adalah fakta bahwa di zaman dahulu pun ketika Islam pertama kali didakwahkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy di saat itu mereka percaya kepada adanya Tuhan. Jadi yang didatangi oleh Rasulullah itu bukanlah masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan. Cuma masalahnya kemudian Tuhan yang mana gitu kan ya, atau misalnya ada berapa Tuhan, itu masalahnya. Sementara kalau percaya pada Tuhannya, mereka percaya pada Tuhan. Tuhan ini pengertiannya secara sederhana adalah yang menciptakan dan mengatur kehidupan di dunia gitu, yang menciptakan langit, bumi, alam raya itu adalah Tuhan gitu. Jadi orang-orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada di zaman dulu itu. Akan tetapi sebagian besar mereka menolak ma'ad kan ya. Itu kan dalam ceritanya itu Rasulullah SAW itu kan pernah kita bahas ya, ketika Rasulullah pertama kali menyampaikan dakwah secara terang-terangan, kemudian berbicara
di Bukit Sofa dan kemudian mengumpulkan orang-orang, dan setelah orang-orang terkumpul kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian percaya gitu ya, seandainya aku katakan bahwa di balik gunung itu ada tentara yang akan menyerbu ke kota Mekah ini? Orang-orang mengatakan, kami percaya gitu, bahwa apapun yang engkau katakan, karena selama ini kami tidak pernah mendengar engkau berkata dusta wahai Muhammad. Nah kemudian Rasulullah mengatakan, ketahuilah katanya bahwa ada bahaya lain yang lebih, ada sesuatu yang lain yang mengintai kita semua, dan itu lebih berbahaya daripada keberadaan para tentara berkuda yang akan menyerbu kota. Dan bahaya itu adalah neraka yang ada di kehidupan akhirat. Kemudian orang-orang akhirnya bubar, mereka mencela apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dakwah pertama itu sendiri, saat itu Rasulullah berbicara tentang ma'ad, yaitu tentang adanya siksaan yang disiapkan atau balasan yang disiapkan oleh Allah bagi siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan tertentu, dan itu adanya di hari akhirat. Nah, sedemikian eratnya, sedemikian pentingnya yang namanya kepercayaan kepada ma'ad, sampai-sampai di dalam Al-Quran dan juga banyak sekali teks-teks hadis, frasa beriman kepada Allah hampir selalu bersanding dengan frasa beriman kepada hari akhir. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu tersebar di banyak sekali ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Ini menunjukkan betapa sangat eratnya kedua pilar keimanan itu. Seorang yang tidak meyakini keadaan kehidupan lain setelah kematiannya pasti hanya akan memusatkan perhatiannya kepada kehidupan dunia ini. Ia akan menganggap bahwa ukuran keberhasilan dan kebahagiaan hanya terbatas pada apa yang bisa dicapai di dunia. Ini berbeda dengan orang yang meyakini bahwa hari akhir itu ada. Orang tersebut pasti akan menata kehidupannya tidak hanya dalam rangka mengejar kehidupan dunianya, melainkan juga kehidupan akhiratnya. Orang-orang perhatikan bagaimana ya, kalau seperti tadi itu ya, kalau misalnya orang yang hanya percaya kepada kehidupan dunia, ya sudah gitu, apa yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya punya rumah yang seindah mungkin gitu, tanpa mempedulikan misalnya rumahnya apakah itu akan ada hubungannya tidak dengan kehidupan setelah kematiannya. Enggak. Kenapa gitu ya? Enggak ada masalahnya apa diperoleh dengan cara jahat misalnya, atau diperoleh dengan cara yang haram, sepanjang bagi dia aman dari sisi hukum, maka akan dia lakukan. Tapi kalau misalnya dia tidak akan peduli gitu dengan misalnya penggunaan harta yang dia miliki, bagaimana kalau misalnya tetangganya ada yang kelaparan, dia tidak akan berpikir terkait dengan masalah itu gitu. Karena apa? Karena bagi dia untuk apa gitu memikirkan orang lain, karena tidak ada perintah apapun untuk melakukan itu, karena memang tidak ada konsekuensi apapun yang akan dia tanggung seandainya dia memperoleh hartanya itu dengan cara yang haram atau menggunakan hartanya tersebut dengan cara yang tidak bagus. Nah, sementara kalau misalnya orang yang memiliki keyakinan terhadap adanya kehidupan setelah kematian, tentu perilakunya akan berbeda. Ini ada satu hadis yang sangat terkenal sekali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalath. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu pertama adalah shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh, waladun shalihun yad'ulah. Nah ini sekarang apa hubungannya dengan permasalahan peradaban? Ya, Islam, peradaban yang dibangun oleh Islam itu adalah peradaban berbasis amal jariyah. Kepercayaan kepada hari akhir khususnya terkait dengan amal jariyah membuat kaum muslimin berlomba-lomba menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kaum muslimin berlomba-lomba membangun tempat-tempat ibadah dan berbagai tempat di mana orang-orang merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah. Dan supaya bisa berinfak, kaum muslimin sepanjang sejarah bekerja keras mencari nafkah. Masjid-masjid yang megah, juga bangunan-bangunan madrasah, rumah sakit, dan lainnya adalah hasil peradaban yang didorong oleh keyakinan terhadap konsep amal jariyah. Ya, tadi berdasarkan pada hadis tadi ya, itu dikatakan bahwa
Sedekah jariyah itu adalah sesuatu yang tidak pernah terputus, walaupun kita manusia sudah mati. Misalnya saya misalnya membangun atau misalnya berinfak sajadah misalnya untuk atau misalnya Al-Quran saya beli dan kemudian saya taruh di masjid. Nah, kalau di masjid itu ada orang yang membaca Al-Quran tersebut, maka orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala gitu, dari apa yang dia baca, dan saya pun yang menyediakan Al-Quran yang kemudian dibaca oleh orang tersebut juga mendapatkan pahala tanpa si pembaca Al-Quran itu terkurangi pahalanya gitu. Jadi itu terjadi yang namanya kopas ya, copy paste amalan. Bahkan itu kopas itu terjadi ketika misalnya saya meninggal dunia. Hal yang sama juga terjadi pada masalah ilmu gitu, ilmu yang dimanfaatkan. Al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat itu saya misalnya ngajar baca Quran kepada anak saya misalnya, dan kemudian anak saya membaca Al-Quran saat saya sudah meninggal. Nah, anak saya ketika membaca Al-Quran tentu dapat pahala, dan setiap pahala yang didapatkan dari bacaan Al-Quran dari anak saya itu tetap mengalir kepada saya walaupun saya sudah meninggal. Itulah yang terjadi gitu. Itu keyakinan bahwa adanya hari akhirat dan bahwa di sana ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan, dan kemudian nasib kita sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan. Nasib kita di hari akhirat nanti itu sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan selama di dunia. Itu membuat kaum muslimin itu berlomba-lomba untuk melakukan berbagai hal yang kira-kiranya akan membuat nasib di akhiratnya itu menjadi lebih baik gitu. Ya, ini peradaban berbasis amal jariyah ini luar biasa sekali. Kita melihat bagaimana masjid itu diperindah gitu, bagus sekali gitu di mana-mana. Nanti akan kita lihat ya apa yang sudah ditorehkan oleh kaum muslimin ketika mereka membangun masjid. Ini salah satu di antaranya. Ini masjid ini ada di Iran dan itu usianya sekitar 400 atau 500 tahun ini. Nah, ini adalah masjid yang memiliki dibangun oleh orang-orang yang dengan cara-cara tertentu sehingga membuat orang-orang suka datang ke masjid tersebut, merasa nyaman ketika sholat di masjid tersebut. Kenapa orang itu sampai membangun masjid dengan cara yang sebagus ini di zaman dulu ya? Nah, itu alasannya adalah karena mereka ingin mendapatkan pahala gitu dari pembangunan masjid tersebut. Dan jumlah masjid yang sudah dibangun itu jumlahnya sudah sangat banyak, ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Juga ini ya, ilmu yang bermanfaat ya, keyakinan terhadap konsep ilmu yang bermanfaat telah mendorong perkembangan ilmu di dalam sejarah peradaban Islam. Jutaan buku ditulis dan berbagai tempat pendidikan didirikan, didasarkan kepada niat agar terjadi kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan taklim itu terhubung erat dengan penyebaran ilmu gitu kan ya, yang diyakini kelak akan menjadi amal baik yang terus mengalir. Yang namanya perpustakaan, isinya apa? Isinya perpustakaannya itu sendiri, orang membangun perpustakaan dalam rangka apa gitu. Ada keyakinan terhadap amal jariyah. Kemudian perpustakaan itu isinya apa? Buku-buku. Buku-buku itu ada yang menulisnya. Kenapa orang menulis buku gitu? Itu bukan hanya sekedar permasalahan kalau nulis buku-buku agama apalagi ya, kemudian dia akan mendapatkan keuntungan material gitu. Apalagi zaman dulu ya, bukan itu gitu. Yang mereka dapatkan itu, yang mereka harapkan untuk mereka dapatkan itu adalah keuntungan-keuntungan yang akan didapatkannya itu nanti saat ketika mereka sudah memasuki alam akhirat. Ya, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapapun yang membuat sebuah kebaikan lalu perbuatan baiknya itu diikuti oleh orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dari amal baik yang dilakukan oleh orang yang mengikuti perbuatan baiknya itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumiddin gitu. Ya, siapa saja yang melakukan kebaikan, sunnah yang baik, falahu, maka baginya, bagi orang tersebut itu
ada pahala gitu. Wa ajru, dan kemudian pahala wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala juga orang yang beramal atas gitu, atau melanjutkan amalan dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut sampai hari kiamat. Ya, di dalam surah Yasin ayat 12 Allah berfirman bahwa yang dicatatkan oleh malaikat dalam catatan amalan manusia bukan hanya apa yang dilakukan oleh manusia tersebut, melainkan juga hal yang menjadi akibat dari amalannya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, wa naktubu, dan kami mencatatkan maqaddamu, apa yang sudah mereka lakukan, wa atharahum, dan akibat-akibatnya, apa yang menjadi ikutannya dari apa yang mereka lakukan itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya akan kami kumpulkan di pada imam yang sangat jelas. Dan itu juga ada efek yang lainnya dari permasalahan konsep membangun keluarga, ya. Punya keturunan anak dan mendidiknya hingga menjadi anak yang soleh adalah salah satu fenomena budaya pada masyarakat muslim sepanjang sejarah. Anak yang soleh adalah investasi akhirat, dan kaum muslimin meyakini bahwa nasib mereka di akhirat kelak sangat mungkin ditentukan oleh anak-anak soleh mereka yang selalu memanjatkan doa untuk para orang tuanya. Robbi habli minas solihin, ini adalah doa yang sangat terkenal sekali, ya. Wahai ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku seorang anak yang soleh. Anak yang soleh tentu saja hanya bisa dilahirkan dari sebuah keluarga yang baik, dan keluarga yang baik hanya bisa dibentuk dari ikatan pernikahan yang sah dan baik. Oleh karena itu, konsep anak yang soleh itu telah mendorong lahirnya konsep berkeluarga. Konsep berkeluarga ini menjadi budaya yang menciptakan ikatan sosial yang sangat kokoh, dan ini menjadi modal sangat penting bagi pembangunan peradaban. Ya, my family gitu kan, ya, punya istri, punya suami, punya anak, itu adalah bagian dari fenomena di dalam Islam yang hubungannya itu dengan kepercayaan terhadap ma'ad tersebut, ya. Dan kaum kafir Quraisy, kalau kita kembali kepada apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, menolak keras ajaran Islam terkait dengan ajaran adanya kehidupan sudah kematian. Bagi mereka itu adalah konsep yang tidak masuk di akal. Itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penolakan yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya mereka mengatakan misalnya qala may yuhyil idhama wa hiya ramim gitu. Dia berkata, siapa yang menghidupkan tulang belulang ini padahal itu tulang belulang itu sudah hancur. Ya, bagaimana tulang belulang yang sudah hancur dan lapuk itu bisa utuh kembali. Pada dasarnya penolakan itu lebih didasarkan pada keengganan mereka untuk terikat dan terbatasi. Jika kepercayaan itu diterima, ada banyak kebiasaan berupa kesenangan yang harus mereka tinggalkan, dan ini akan mengubah adat istiadat dan kebiasaan mereka sehari-hari. Akan ada banyak perubahan perilaku budaya yang harus dijalani. Karena itulah maka orang-orang Quraisy itu menolak ajaran ma'ad. Karena apa? Itu terkait dengan perubahan budaya gitu. Nah, di sisi lain Islam menjelaskan betapa yang namanya kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian itu adalah hal yang sangat penting, dan itu adalah sesuatu yang pasti tidak mungkin dihindari oleh manusia, bahwa itu memang benar-benar terjadi. Karena itu mau tidak mau, sekalipun kepercayaan tersebut harus mengubah adat istiadat, kebiasaan, dan juga mengubah peradaban, maka itulah yang harus dilakukan. Dan dengan cara itulah maka Islam melakukan revolusi kebudayaan dan peradaban. Jadi inilah dakwah Islam yang dilakukan Rasul itu memiliki implikasi perubahan perilaku budaya, dan para pemuka kaum Quraisy yang sudah merasa nyaman dengan kebiasaan itu kemudian menunjukkan penentangan. Jadi penentangan yang ditunjukkan kaum Quraisy itu, terutama para pemukanya, sangat berkorelasi kuat dengan aspek-aspek budaya dan peradaban. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.